bertemu lagi dengan saya tentunya untuk membahas sebuah topik yang dinilai cukup menarik, yaitu mengenai WOG atau Wall of Government. Nah, tentunya kita perlu mengetahui adanya sebuah interkoneksi atau sebuah keterjalinan yang dapat memberikan nilai bermanfaat terhadap pelayanan publik. Nah, dan itulah yang menjadi esensi mengapa WOG menjadi sebuah nilai yang penting untuk diketahui bagi diri seorang ASN. Nah, tentunya juga ada tujuan dan manfaat dari WOG itu ya. Tentunya kita harus membicarakan bahwa adanya suatu penghilangan kontradiksi dan tensi antar kebijakan. Artinya keterjalinan itu nantinya akan melebur suatu kebijakan yang akhirnya saling memberikan nilai-nilai dan akhirnya kebijakan itu menjadi lebih komprehensif. Artinya ada tujuannya ya. Yang pertama adalah itu. Nah, kemudian ada juga tujuan lainnya ya, penggunaan sumber daya yang lebih baik. Artinya ketika kita menerapkan sebuah konsep WOG, maka akan ada keterjalinan atau internalisasi sumber daya akhirnya akan menjadi lebih baik lagi. Nah, itu adalah sebuah tujuan dan manfaat yang kedua. Nah, kemudian ada manfaat yang ketiga adalah perbaikan dan mengalirnya ide-ide kreatif untuk kerjasama antar stakeholders. Artinya ketika satu lembaga memiliki sebuah konsep dan lembaga yang lainnya juga memiliki sebuah konsep, ketika menginternalisasikan sebuah pemikiran ide dari kedua lembaga tersebut, akan terjadi sebuah komparasi yang baik ya, atau sebuah inovasi yang baik yang akhirnya menjadikan suatu kebijakan itu menjadi lebih komprehensif. Berbeda ketika hanya ada satu lembaga atau instansi yang memikirkan suatu solusi atau suatu formulasi dari masalah tertentu ya, dibandingkan dengan dua atau tiga, dan akhirnya interkoneksi inilah yang menjadikan sebuah tujuan dan manfaat adanya WOG dan dirasakan sebagai pelayanan publik yang baik. Nah, kemudian yang keempat adalah menghasilkan pelayanan yang lebih terintegrasi. Jelas ketika kita mengurus sebuah prosedur ya, prosedur misalkan saja adalah KTP ya. Tentunya KTP yang sekarang ketika kita ingin memperbarui atau ingin membuatnya gitu ya, tentunya berbeda ketika kita membuat KTP di beberapa tahun belakangan ya, begitu ya. Kalau dahulu ketika kita membuat KTP kan tidak sebaik ketika prosedurnya yang terjadi sekarang ya, begitu ya. Kalau yang sekarang kita prosedurnya serba cepat, tepat dan efektif. Artinya apa? Ketika kita membuat dan menjalankan suatu prosedur pembuatan KTP, tidak lagi membuang waktu, tidak lagi membuang tenaga, tidak lagi membuang-buang daya upaya kita untuk hanya suatu kartu yang bisa dilakukan dengan sistem terintegrasi antar lembaga yang akhirnya bekerja sama. Nah, tentunya ini adalah suatu penerapan nilai-nilai WOG yang sudah sangat baik ya. Dan kita juga harus membicarakan mengenai siklus kebijakan yang terdapat di dalam konsepsi WOG. Yaitu yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi adanya isu. Kemudian kita juga melihat sebuah policy analysis ya, untuk melihat adanya siklus kebijakan tersebut. Kemudian ada policy instrument, artinya ada indikator-indikator, instrumen-instrumen yang akhirnya bisa menentukan apakah ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Nah, kemudian ada konsultasi, adanya suatu proses konsultasi untuk menjadikan sebuah kebijakan itu menjadi lebih komprehensif dan dapat diterima. Kemudian adanya koordinasi ya, tentu ya ketika kita ingin membuat suatu kebijakan haruslah dilakukan dengan adanya koordinasi agar keterjalinan informasi itu menjadi lebih komprehensif. Adanya desisi ya. Kemudian implementasi ya. Implementasi ini adalah suatu konsep penerapan ya dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Kita harus mengevaluasi. Nah, ini adalah suatu siklus kebijakan dari WOG tersebut. Nah, ada 3 tipe persoalan dalam koordinasi yang terjadi ketika penerapan WOG ini terinternalisasikan ke dalam pelayanan publik. Yaitu pertama adalah redundancy. Artinya adalah ada 2 atau lebih organisasi melaksanakan tugas-tugas yang sama. Ini ada kendala ya di kemudian hari. Ketika ada satu lembaga mengerjakan atau melaksanakan suatu proses yang sama dengan lembaga lainnya. Nah, sebenarnya kedua lembaga ini agar lebih efektif ya bisa berkolaborasi dan menciptakan sebuah formulasi dan akhirnya bisa lebih efektif, cepat dan efisien. Ya. Kemudian juga ada laissez ya, atau artinya ada terjadi kekosongan, tidak ada organisasi yang melaksanakan tugas tertentu. Nah, ketika ada satu prosedur tertentu yang harusnya dilakukan atau harusnya bisa difasilitasi oleh suatu lembaga tertentu ya. Nah, ini tidak ada yang membackup-nya atau tidak ada yang berusaha untuk memfasilitasi urusan tersebut. Anda bisa bayangkan
ketika ada pengurusan KTP tapi tidak ada lembaga yang mengurus itu, sedangkan itu adalah sebuah kebijakan yang harus ditaati. Nah ini kan sebuah permasalahan koordinasi yang juga mempengaruhi begitu ya. Dan yang ketiga adalah incoherence, artinya adalah kebijakan dengan klien yang sama memiliki tujuan ya, tujuan yang sama tapi tuntutan yang berbeda. Nah ini juga merupakan sebuah permasalahan-permasalahan dalam konsep WOG ya begitu ya. Nah tentunya mengapa ini dinilai penting ya, atau konsep WOG ini dinilai penting? Ya kita menjawab sebuah fenomena revolusi industri yang juga mengedepankan konsep ketepatan ilmu teknologi. Ini sudah sangat menarik sekali ya. Artinya ketika kita menjalankan suatu prosedur tertentu, itu hendaknya juga terintegrasi dengan sistem IT. Jadi ketika kita ingin mengurus suatu proses tertentu, kita tidak langsung datang ke tempatnya, tapi juga bisa dengan sistem online, diantarkan dengan pos ya, dan akhirnya kita hanya menunggu di rumah, itu prosedur pelaksanaan tertentu sudah bisa selesai gitu ya. Berbeda ketika kita harus mengantri, apalagi di era COVID seperti ini kan suatu permasalahan juga ya, dan kita harus mematuhi protokol kesehatan. Nah ketika kita di rumah, kita online atau kita daring gitu, kita bisa mengakses sebuah prosedur tersebut, kita lengkapi aplikasinya dengan bentuk PDF scan gitu ya, dan kita membayar melalui via rekening, m-banking, dan akhirnya itu bisa dikirimkan melalui via pos karena ada keterjalinan antara pos dengan lembaga tertentu untuk mengirimkan langsung ke rumah. Artinya ini juga mendukung gerakan pemerintah terhadap pemutusan rantai penularan COVID. Nah ini adalah suatu bentuk keterjalinan antar lembaga dalam bentuk WOG tersebut. Belum lagi kita bicara tentang beberapa lembaga-lembaga terkait untuk membicarakan suatu formulasi kebijakan, dan ini dinilai sangat penting. Nah mungkin itu saja mengenai konsepsi WOG yang perlu kita pahami bagi pribadi seorang ASN, bahwa keterjalinan yang baik antar lembaga instansi itu akan mendukung sebuah pencapaian dari suatu kebijakan tentunya. Dan untuk itu terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat ASN di mana berada. Pesan terakhir dari saya adalah tetap jaga kesehatan, dan salam yang terakhir tentunya yaitu salam ASN unggul.